Pasca perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Indonesia pada tahun 2005, Aceh memasuki era baru. Era ini bukan lagi tentang konflik bersenjata, tetapi tentang pembangunan, pemerintahan, dan pemulihan. Salah satu aspek terpenting dalam proses pasca konflik ini adalah bagaimana para kombatan GAM, yang sebelumnya berjuang untuk kemerdekaan Aceh, kemudian beralih ke dunia politik dan pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak kritik dan kekecewaan yang muncul terkait dengan kemampuan mereka dalam menjalankan pemerintahan Aceh. GAM didirikan pada tahun 1976 dengan tujuan utama untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia, dengan alasan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Aceh. Selama hampir 3 dekade, GAM berjuang melalui konflik bersenjata melawan pemerintah pusat. Perjuangan ini berakhir dengan Perjanjian Helsinki pada tahun 2005, yang memberikan otonomi khusus bagi Aceh, termasuk kewenangan lebih dalam hal pemerintahan dan penerapan hukum syariah. Para kombatan GAM yang sebelumnya berperang, kini mendapat peran baru dalam pemerintahan Aceh. Perjanjian damai membawa para mantan kombatan GAM ke panggung politik. Mereka membentuk Partai Aceh, yang memenangkan pemilihan gubernur dan berbagai posisi strategis di tingkat provinsi dan kabupaten. Namun, mengelola pemerintahan adalah tantangan yang sangat berbeda dari berjuang di medan perang. Banyak pihak menilai bahwa sebagian besar kombatan tidak siap secara administratif, manajerial, dan politik untuk memimpin pemerintahan. Tantangan dalam pengelolaan pemerintahan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi mantan kombatan GAM dalam pemerintahan Aceh adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya pengalaman dan keterampilan administratif para kombatan GAM. Meskipun memiliki kemampuan militer yang solid, kebanyakan tidak memiliki pengalaman dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintahan modern membutuhkan keterampilan manajerial, birokrasi, dan kebijakan publik yang tidak dimiliki oleh sebagian besar mantan kombatan. Akibatnya, banyak kebijakan yang diambil cenderung tidak efektif dan kurang terarah. 2. Dominasi politik oleh segelintir elit Partai Aceh, sebagai perpanjangan tangan politik GAM, sering didominasi oleh segelintir elit yang sebelumnya merupakan pimpinan GAM. Hal ini menimbulkan sentimen bahwa pemerintahan Aceh lebih dikuasai oleh kepentingan kelompok kecil ini, daripada berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Akibatnya, terjadi ketidakpuasan di tingkat masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. 3. Fokus pada identitas dan simbolisme. Sebagian kebijakan yang dijalankan oleh mantan kombatan GAM lebih berfokus pada simbolisme perjuangan mereka, seperti penerapan bendera GAM sebagai simbol Aceh dan penerapan syariat Islam. Meski hal ini penting bagi identitas Aceh, banyak yang merasa bahwa seharusnya fokus pemerintahan adalah pada pembangunan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. 4. Korupsi dan nepotisme. Seperti yang sering terjadi di banyak daerah lain di Indonesia, pemerintahan Aceh juga tidak kebal dari masalah korupsi dan nepotisme. Beberapa mantan kombatan GAM yang duduk di kursi pemerintahan diduga terlibat dalam skandal korupsi. Hal ini memperburuk citra mereka di mata masyarakat, yang mengharapkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Masalah pembangunan ekonomi dan sosial. Aceh memiliki potensi besar, terutama dengan sumber daya alamnya seperti gas dan minyak bumi. Namun, masalah dalam pengelolaan pemerintahan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran dan kemiskinan di Aceh masih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.